Hai teman-teman, balik lagi di channel aku, it's me Esther. Di video kali ini, aku mau berbagi bagaimana syarat-syarat dan cara-cara untuk bisa bekerja di Malaysia. Di video ini aku akan jelasin bagaimana prosedur yang akan kita lalui saat kita mengurus untuk datang bekerja di Malaysia ini. Untuk lebih lanjutnya lagi, jangan di skip video ini, aku tonton terus ya, stay tune. Syarat untuk bekerja di Malaysia yang pertama adalah kamu harus sehat jasmani dan rohani, karena kita nanti akan dites kesehatan kita jika kita ada sakit seperti sakit paru-paru, jantung atau ginjal atau sebagainya, sakit-sakit yang cukup parah itu kita pasti kena reject gitu, langsung kena tolak untuk datang ke sini. Jadi kita harus pastikan kita benar-benar sehat, tidak ada sakit yang sangat parah. Tapi kalau hanya seperti gastrik, sakit perut biasa itu masih diterima. Yang kedua, kita harus sediakan kartu keluarga. Yang ketiga, harus ada ijazah seperti ijazah SMP atau SMK. Lalu kamu membawa seperti foto 4x6, kamu harus sediakan juga foto 4x6. Nanti berapa lembar yang dibutuhkan kamu sediakan aja filenya dulu. Yang kelima, kamu juga harus sediakan materai 6000 untuk jaga-jaga, sebab itu nanti diperlukan juga. Yang keenam, sebelum pergi ke Malaysia juga kamu nanti harus kasih surat. Kamu nanti tanya dulu kamu punya PT atau agent untuk pengurusan pergi ke sini. Kamu minta surat seperti surat yang langsung asli dari PT tersebut. Ada nampak nama PT-nya, alamat PT-nya seperti itu. Di situ ditulis nama kamu, nama orang tua kamu, bahwa orang tua kamu mengizinkan kamu untuk bekerja di Malaysia ini. Yang ketiga, aku sarankan untuk kamu yang mau datang ke Malaysia, yang masih mau mengurus untuk datang ke Malaysia bekerja, kamu harus ready paspor. Seperti pengalaman aku sebelumnya, aku yang dari Pekanbaru, aku mengurusnya di Medan, aku di situ belum mengurus sama sekali paspor. Setelah aku sampai di Medan, aku punya PT bilang kalau kamu harus balik lagi ke Pekanbaru untuk mengurus paspor tersebut. Dikarenakan aku punya kakak itu adalah Riau atau Pekanbaru, jadi aku harus ngurusnya di tempat itu. Jadi aku balik lagi. So buat kamu yang mau datang ke Malaysia, kamu harus ready paspor terlebih dahulu. Untuk mengurus paspor itu syaratnya juga tidak terlalu sulit ya. Kamu sediakan kamu punya KTP, KK, ijazah, materai, seperti itu juga. Kamu pergi ke imigrasi. Kalau sekarang pengurusan paspor itu kamu juga harus mengisi nomor antrian. Nanti aku kasih, dia punya aplikasinya seperti ini, aplikasi pengurusan paspor online. Kamu harus isi dulu, kamu punya nomor antrian. Kamu nggak bisa seperti yang aku tahu, kita nggak bisa langsung datang ke imigrasi langsung minta isi untuk pengurusan paspor. Kita harus dianjurkan mengisi nomor antrian terlebih dahulu dari aplikasi tersebut. Lalu untuk pengurusan paspor itu nanti kita ada interviewnya nanti kita ditanya kamu mau melancong atau tidak, atau kamu mau bekerja di Malaysia itu secara ilegal atau tidak ilegal, seperti itu. Setelah itu nanti setelah dia interview kamu disuruh tunggu dalam 3 hari masa bekerja, tapi tidak terhitung seperti Sabtu dan Minggu. Jadi kamu lebih baik, untuk aku anjurkan lagi, kamu datang lagi ke imigrasi dalam 5 hari atau 1 minggu kemudian. Nah, setelah paspor kamu sudah ada di tangan kamu, ini berdasarkan pengalaman aku kemarin aku udah ngambil paspor aku itu. Terus aku pergi ke Medan, aku kasih paspor sama PL aku. Jadi kami di situ langsung medical itulah yang ambil darah, yang dia cek darah kita, dia cek mata. Dari jarak jauh kita harus bisa tahu itu apa di sana, itu warna apa yang ditulis di sana, kita harus bisa baca dalam 5 meter gitulah. Lalu kita tes urin. Seperti yang aku bilang, kita tes urin, kita tidak dibenarkan kita hamil. Hasil tes medical itu keluar besoknya.
Setelah hasil medical keluar, di situ dinyatakan kami lulus seperti ini. Nggak terlalu jelas, tapi nama kami sudah ada. Kalau kami itu lulus tes medical. Setelah tes medical, kami disuruh tunggu beberapa hari baru kami FMCS. Seperti sidik jari gitu. Seperti sidik jari dan ada tanda tangan, tulis nama gitu juga. Lalu tidak sampai situ lagi, kami disuruh lagi tunggu visa turun. Seperti tunggu visa keluar. Kalau visa sudah keluar, itu artinya kami sudah dibenarkan dan sudah lulus semua prosedur-prosedur untuk pergi ke Malaysia untuk bekerja. Di saat setelah selesai medical itu dan FMCS itu, aku pulang ke Pekanbaru. Aku memutuskan untuk menunggu di Pekanbaru saja. Aku menunggu di Pekanbaru. Aku mengurusnya tanggal 10 Januari atau 5 Januari. Aku mengurusnya bulan 1 2019. Aku mengurusnya bulan itu. Selesai aku mengurus semuanya di bulan Februari. Aku pulang ke Pekanbaru. Aku tunggu di Pekanbaru. Aku memilih untuk menghabiskan waktu aku sebelum berangkat ke sini di Pekanbaru. Setelah itu disuruh tunggu. Tidak sampai 1 bulan, aku punya PL itu nelpon kalau dia bilang nama aku sudah keluar nih, visa aku udah keluar gitu. So aku sudah boleh berangkat ke Malaysia. Dan PL aku bilang sebelum tanggal 5 Maret kamu udah harus ada di Medan. Sebab tanggal 4-nya kamu harus PAP dulu. PAP itu apa, Bu? Di saat itu kan belum tahu karena pertama kali. Jadi kami dijelaskan juga itu PAP itu apa. So aku langsung pergi ke Medan. Aku pergi ke Medan ditemani teman orang tua aku. Sebelum aku datang ke Medan, bukan sebelum tanggal 5, aku datang ke Medan di akhir Februari. Ya, aku semacam mama aku kasih aku jalan-jalan dulu, jalan-jalan di Samosir ya. Itu pengalaman yang gak terlupakan aku sebelum aku berangkat ke sini. So aku jalan-jalan dulu sama orang tua. Setelah tanggal 4-nya kami pergi ke mes. Aku bertiga sama temen aku, Sinta sama Ani. Kami pergi ke mes itu, ada jumpa teman-teman yang tidak pernah sama sekali jumpa. Dan situ kami seperti ikan asin ya, tidur dempet-dempetan gitu. Nanti aku tampilin juga videonya yang aku sama teman-teman aku ada di mes tersebut sebelum PAP. Iya, bioskop ikan asin semua. Hai. Cantik ya. Nah, keesokan harinya di masa itu kami dibilang kalian harus bangun awal sebab airnya kadang nggak ada, kadang ada gitu. Jadi kami bangun, PAP-nya jam 7, kami bangun harus jam 3. Kami bergilir untuk masuk mandi gitu. Kami mandi, setelah itu kami PAP. Sampai kami di kantor untuk PAP itu kami jumpa teman-teman yang TKI lainnya, ada lelaki, ada perempuan juga. Kami satu tempat ruangan gitu untuk PAP. Kami dijelasin PAP itu pembekalan ya sebelum kita berangkat ke Malaysia. Di situ kita dikasih tahu peraturan-peraturan di Malaysia, apa yang harus kita patuhi, apa yang harus kita tahu tentang Malaysia. Di sana juga pokoknya dengan semuanya dia jelasin semuanya sampai kita betul-betul paham. Nah, setelah PAP itu kami pulang ke rumah. Besoknya tanggal 5 Maret kami berangkat ke Malaysia. So sampai saat ini aku bersyukur aku ada di sini, aku bekerja di sini, aku bisa bantu orang tua, aku bisa menabung juga di sini untuk masa yang akan datang. Aku menabung, membantu orang tua juga. Aku bersyukur untuk ada bekerja di sini. So buat kamu adik-adik atau kamu semua yang ingin datang ke Malaysia, yuk datang ke sini.
kita sama-sama menabung, tapi datang ke sini benar-benar bekerja ya. Jangan ikutkan jalur yang tidak bagus seperti itu. Nah, kamu harus pastikan juga kamu punya PT itu legal ya, legal. So kamu datang ke sini, kamu nanti dapat permit seperti ini. Permit kamu itu legal, tidak ilegal. So nanti immigration nggak tangkap kamu. Jadi kamu punya data-data di sini itu betul-betul kamu itu adalah seorang TKI, bukan pelancong. Karena pelancong itu masa dia punya paspor itu hanya berlaku di sini selama 30 hari. Setelah 30 hari kalau kamu terjumpa sama immigration, kamu langsung dibawa ke lockup. Seperti itulah. Nah, itu aja syarat-syarat untuk bekerja di Malaysia yang aku sesuai dengan pengalaman aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu semua. Terima kasih telah menonton video ini. Aku Esther. Bye bye. See you next video.